Halo teman-teman praktikan, selamat datang di modul 6 praktikum ABS bagian statistika yaitu Introduction to Six Sigma and Process Capability. Di modul kali ini, materinya akan dibagi menjadi dua bagian yaitu Introduction to Six Sigma dan Process Capability. Nah, yang pertama adalah definisi dan objektif dari Six Sigma. Jadi Six Sigma itu adalah sebuah istilah statistik yang mengukur seberapa jauh sebuah proses menyimpang dari kesempurnaan. Dia pertama kali diperkenalkan oleh Motorola pada tahun 1980-an yang dalam penggunaannya mengarahkan organisasi untuk fokus ke pengembangan dan pemberian produk dan layanan yang hampir sempurna atau tanpa cacat. Caranya adalah dengan mengeliminasi defek serta penyebabnya dalam proses. Ide utama di balik Six Sigma adalah kalau kita mampu mengukur seberapa banyak defek yang ada dalam proses, maka secara sistematis kita juga bisa mengeliminasi defek tersebut untuk mendekati zero defect. Tujuan utama Six Sigma adalah mengurangi variasi dalam produk dan proses untuk mencapai level kualitas di mana terdapat paling banyak 3,4 produk defect per 1 juta produk yang dihasilkan. Konsep dari Six Sigma adalah mengurangi variabilitas proses agar batas spesifikasi berada paling tidak sejauh 6 standar deviasi dari rata-rata normal distribusi. Jadi kalau misalkan dalam gambar ini yang di atas, specification limit dari customer-nya berada pada range 2 standar deviasi dari min-nya kan. Jadi itu artinya adalah kemungkinan terjadi kegagalan atau terjadi produk defect adalah 31%, yaitu sekitar 300.000 defect per 1 juta produk. Sementara target dari Six Sigma adalah paling maksimal customer specification limitnya itu berada pada batas 6 Six Sigma dari 6 Six Sigma jauhnya dari min, yaitu 0,00033% probabilitas dari kegagalan atau sekitar 3,4 produk defect dalam 1 juta produk. Nah, salah satu metode yang banyak dipakai dalam project Six Sigma adalah DMIC method. DMIC itu menggambarkan 5 tahapannya, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Untuk penjelasan lebih lengkap dari masing-masing stage-nya bisa kalian baca di modul atau untuk lebih lengkap lagi di referensi yang dilampirkan. Oke, selanjutnya di part kedua kita membahas tentang proses capability. Kita masuk ke definition and concept. Jadi, proses capability itu merujuk kepada uniformity of the process atau keseragaman dari proses. Tapi bisa juga digambarkan keseragaman dari output atau produk yang dihasilkan. Nah, ukuran dari keseragaman output itu sendiri adalah variabilitas dari karakteristik CTQ atau critical to quality yang terjadi di dalam proses. Nah, ada dua cara atau sudut pandang untuk melihat atau menilai variabilitas. Yang pertama adalah karakteristik CTQ dalam satu waktu yang spesifik atau karakteristik CTQ over time atau pada waktu yang berbeda atau ketika dilakukan berulang gitu. Lalu proses capability analysis itu adalah analisis yang digunakan untuk mencari tahu seberapa baik sebuah proses memenuhi batas spesifikasi yang telah ditentukan. Aktivitas yang terdapat dalam analisis proses capability adalah pengembangan aktivitas dalam manufacturing, kuantifikasi variabilitas proses, menganalisis variabilitas relatif terhadap product requirement atau specification, lalu membantu pengembangan dan manufaktur dalam mengeliminasi variabilitas. Ada 3 teknik utama yang sering digunakan dalam proses capability analysis, yaitu ada histogram atau probability plots, control chart, dan desain eksperimen. Oke, sebelum menghitung proses capability, kita perlu tahu dulu bahwa ada
jenis-jenis penyebab variabilitas yang berbeda dan juga ada jenis limit. Yang pertama, causes of variability itu ada dua, yaitu common causes dan special causes. Common cause itu adalah penyebab variabilitas yang terjadi yang sifatnya random dan tidak memiliki pola tertentu, dan dia itu melekat dalam proses atau biasa terjadi dalam proses. Terus yang kedua ada special cause, yaitu sifatnya berkebalikan dengan common cause dan non-random variation atau terjadi secara acak dan tidak umum. Dan dia bisa juga memiliki pola tertentu. Special cause itu assignable, explainable, tetapi dapat dikontrol. Selanjutnya ada jenis-jenis limit. Yang pertama ada proses dan kontrol limit. Dia biasanya digunakan untuk membangun control chart, dan dia itu sifatnya statistikal dan menggunakan nilai rata-rata atau average. Limit itu adalah mu plus minus 3 sigma. Terus yang kedua ada specification limit, yaitu nilainya target plus minus tolerance yang ditentukan. Dan specification limit ini digunakan untuk menilai apakah sebuah proses itu acceptable atau unacceptable. Sementara proses and control limit tadi digunakan untuk menentukan apakah terjadi common cause atau special cause. Selanjutnya ada natural tolerance limit dan specification limit. Jadi, specification limit itu adalah batasan spesifik yang ditentukan untuk mencapai target ideal yang terdiri dari dua sisi, yaitu USL atau upper specification limit, rumusnya mu plus toleransi, dan LSL atau lower specification limit, rumusnya mu min toleransi. Lalu, kalau asumsinya data terdistribusi normal, maka kita menggunakan natural tolerance limit dengan dua sisi, yaitu UNTL, rumusnya mu plus 3 sigma, dan LNTL, rumusnya mu min 3 sigma. Nah, ini ada contoh penggambarannya, contoh kasusnya. Aku coba artiin satu. Jadi, gambar yang di kiri atas ini, yang nomor 1, itu artinya persebaran datanya masih berada dalam batas spesifikasi, karena ini LSL-nya jauh di sebelah kiri UNTL, dan jauh di sebelah kiri LNTL, dan USL-nya jauh di sebelah kanan UNTL, jauh di atas gitu. Jadi karena datanya masih dalam batasan spesifikasi, artinya proses masih dikatakan baik. Nah, terus yang di tengah ini kan ada garis titik-titik, itu T itu sama dengan min, artinya rata-rata produksi sama dengan rata-rata produksi itu sama dengan spesifikasi target yang diinginkan atau tepat. Berarti dia artinya on target and highly capable. Lalu, proses capability study itu adalah studi yang digunakan untuk merencanakan desain untuk menghasilkan informasi spesifik tentang performa suatu proses di bawah kondisi operasional tertentu. Ada 3 asumsi yang harus dipenuhi, yaitu the quality characteristic has a normal distribution, the process is in statistical control, dan in the case of two-sided specification, the process mean is centered between the lower and upper specification limit. Lalu ada jenis-jenis capability. Yang pertama ada potential capability, atau disebut juga short-term capability. Jadi, potential capability ini mengabaikan perbedaan antara subgroup, dan dia merepresentasikan bagaimana proses bisa bekerja kalau variasi atau shift and drift antara subgroup itu dieliminasi. Indeks-indeks dalam potential capability itu ada CP, CPU, CPL, dan CPK. Lalu, yang kedua ada overall capability, dia itu sebut juga actual atau long-term capability. Dan dia ini menggambarkan apa yang dirasakan atau experience customer over time. Overall capability ini menggambarkan seluruh variasi dari proses, termasuk variasi antara subgroup. Jadi itu bedanya sama potential capability. Kalau di overall,
kita memperhitungkan variasi antar subgrupnya. Indeks di overall capability itu ada PP, PPU, PPL, PPK, dan tambahan CPM. Nah, ini contohnya jadi kurva-kurva yang kecil di bawah itu yang warna-warni itu menggambarkan potential capability. Jadi masing-masing subgroup ada kurvanya sendiri-sendiri dan satu kurva yang paling besar itu yang menaungi semuanya itu adalah overall capability. Selanjutnya ada indeks-indeks yang digunakan pada potential capability, yaitu CP. Potential Capability Index merupakan indeks yang menunjukkan kapabilitas yang mungkin dicapai oleh proses. Rumusnya adalah USL min LSL per 6 sigma. Lalu ada One-Sided Capability Index, yaitu CPU dan CPL. Indeks CP itu dibangun dari dasar dua batasan spesifikasi, yaitu CPU dan CPL. Tapi kalau dalam proses hanya terdapat satu batasan spesifikasi, maka rumusnya adalah CPU yaitu batas atas min mu per 3 sigma dan CPL yaitu rumusnya mu min LSL per 3 sigma. Ini untuk upper specification only dan lower specification only. Selanjutnya ada Performance Capability Index. Jadi CPK ini memperhitungkan variasi proses dan centering, dan CPK dapat menunjukkan kapabilitas proses yang sebenarnya terjadi atau actual performing. Rumusnya adalah nilai min dari CPU dan CPL. Kemudian ini ada ilustrasi hubungan antara CPK dan CP. Jadi misalkan yang pertama, yang A ini, CPK lebih kecil daripada CP yang digambarkan dalam ilustrasi gambar B. Itu kan CP-nya 2, CPK-nya 1,5. Itu artinya proses min tidak berada tepat di tengah interval spesifikasi karena kurvanya bergeser agak ke kanan. Sementara kalau misal di yang B ini, CPK sama dengan CP, artinya proses min tepat berada di tengah-tengah interval spesifikasi, yaitu digambarkan oleh ilustrasi A. Ini kan CP dan CPK-nya sama-sama 2, maka kurvanya berada tepat di tengah-tengah antara range LSL dan USL. Jadi CP itu tidak memperhitungkan proses centering, karena dia hanya menilai potential capability, bukan actual capability. Nah, selanjutnya ada interpretasi. Jadi, dalam perhitungan proses capability, biasanya kita menggunakan software Microsoft Excel dan Minitab. Terus, ini ada beberapa ketentuan konstanta yang bisa kita jadikan batasan untuk penentuan interpretasinya. Jadi kita biasanya pakai yang existing process dan two-sided specification, yaitu di 1,33 untuk menentukan apakah proses itu sudah atau belum capable dalam lini produksi. Jadi kalau CP atau PP, PP itu untuk overall capability, itu lebih kecil dari 1,33, artinya proses belum capable. Tapi kalau CP atau PP-nya lebih besar sama dengan 1,33, artinya proses sudah capable. Lalu ada interpretasi lanjutannya, yaitu kalau CP sama dengan CPK, artinya proses berada di midpoint. Kalau CP lebih besar dari CPK, artinya rata-rata proses bergeser dari target yang ditentukan, yaitu ke arah kanan, karena CP-nya lebih besar daripada CPK, berarti CP-nya agak di sebelah kanan gitu. Kemudian ada CPU lebih besar dari CPL, artinya CPU lebih capable dibandingkan CPL, atau jumlah produk yang melewati batas atas spesifikasi lebih sedikit daripada jumlah produk yang melewati batas bawah spesifikasi. Lalu interpretasi selanjutnya ada, kalau PP tidak sama dengan CP, artinya terdapat kemungkinan muncul variasi akibat perubahan antar subgroup. Lalu interpretasi yang terakhir, kalau PPK tidak sama dengan CPK, artinya proses belum statistical in control. Jika approximately equal, jika nilainya hampir sama, maka proses bisa dikatakan in control. Lalu ini ada interpretasi tambahan, biasanya akan muncul kalau pakai software Minitab, yaitu ada observed performance, expected within performance, dan
expected within overall performance. Jadi ppm itu adalah parts per million. Kalau ppm-nya lebih besar daripada USL pada observed performance, misal yang ini, yang di tengah, artinya ada 9.090,91 unit produk dari 1 juta unit produk yang berada di atas spesifikasi atau di atas USL. Sementara kalau ppm lebih besar daripada USL pada within performance, yang ini, artinya ada 24.723,98 unit produk dari 1 juta unit produk yang berpotensi berada di atas batas USL. Lalu yang terakhir, pada expected overall performance, kalau ppm lebih besar daripada USL, artinya terdapat 39.422,85 unit produk dari 1 juta unit produk yang berada di atas batas USL pada kinerja proses yang sebenarnya.